Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 10 Mas Darul Ulum di Tampang, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bersama Ibu dalam mata pelajaran fikih kelas 10, kita akan membahas tentang haji dan umroh. Sebagaimana kita ketahui, haji itu adalah termasuk rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji bagi orang yang mampu. Baik, kita bahas tentang pengertian haji. Haji itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu hajja, yang artinya berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Menurut istilah syara, yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan serangkaian ibadah haji yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan. Baik Ananda semuanya, bagaimana kita bisa mengetahui hukum dari melaksanakan ibadah haji tersebut? Mari kita simak firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Nah, di sini jelas ya Ananda semuanya bahwa mengerjakan ibadah haji itu hukumnya wajib ain. Artinya sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Kemudian kita lanjut kepada syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam, berakal, balik, merdeka, kuasa, atau mampu. Baik, sekarang mengenai rukun haji. Rukun haji itu adalah amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan membayar dam bila meninggalkannya. Jika kita tinggalkan salah satunya, berarti haji yang telah kita kerjakan itu batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Yang pertama, ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Syaratnya adalah dilakukan setelah tawaf ifadah ataupun tawaf kudum. Kemudian dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah dan dilakukan 7 kali perjalanan. Kemudian rukun haji yang kelima yaitu tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya menggunting 3 helai. Kemudian yang keenam adalah tertib. Baik Ananda semuanya, kita lanjut kepada wajib haji. Wajib haji ini adalah amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dan membayar dam. Apa wajib haji itu? Ada 7, yaitu berihram sesuai mikatnya, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian bermalam atau mabit di Mina, kemudian melontar jumlah Aqobah, yang kelima melontar jumlah ula, wusta, dan Aqobah, kemudian yang keenam menjauhkan diri dari muharramat ihram, dan yang ketujuh adalah tawaf wada. Kita lanjut kepada muharramat haji dan dam. Muharramat haji itu adalah perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Dan meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji.
Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang mengerjakan haji itu membayar dam. Adapun muharramat haji itu adalah yang pertama, bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Damnya adalah menyembelih seekor unta, jika tidak dapat maka menyembelih seekor lembu. Jika tidak dapat, maka menyembelihnya adalah memilih salah satu di antara yang tiga ini. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh, atau bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut, atau berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap satu mud berpuasa 1 hari. Kemudian mengerjakan salah satu dari larangan berikut ini. Yang pertama, mencukur rambut, kemudian larangan memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, bersenggama. Damnya adalah menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah sebanyak 3 gantang makanan kepada 6 orang fakir miskin. Pilih salah satu di antara yang 3 tersebut. Kemudian melaksanakan haji dengan cara tamatu atau kiran. Damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, memotong seekor kambing bila tidak mampu, wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Kemudian meninggalkan salah satu dari wajib haji, yaitu ihram dari mikat, melontar jumrah, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina, melaksanakan tawaf wada. Damnya sama dengan melaksanakan haji dengan tamatu atau kiran. Kemudian kita lanjut kepada sunnah haji. Sunnah haji itu adalah yang pertama, disunahkan membaca talbiyah ketika naik dan turun kendaraan, atau ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sabit sholat, dan waktu dini hari. Kemudian melaksanakan tawaf kudum yang disebut juga dengan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Kemudian yang terakhir, membaca selawat dan doa setelah bacaan talbiyah. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu ibadah umroh. Pengertian, hukum, syarat, dan wajib umrah itu sama dengan wajib haji. Bedanya hanya pada waktu dan rukunnya. Kita lihat waktu umroh itu. Umroh itu adalah boleh dikerjakan kapan saja. Tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji. Tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh itu bedanya sama dengan rukun haji, tapi bedanya tidak wukuf. Rukun umroh itu adalah ihram, tawaf, sa'i, mencukur rambut. Nah, kemudian wajib umrah itu hanya ada 2. Yang pertama, berihram dari mikat, dan yang kedua, menjauhkan diri dari muharramat umroh yang jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Baik ananda semua, itulah pembahasan kita tentang ibadah haji dan umroh. Sekarang kita masuki kepada hikmah mempelajari ibadah haji dan umroh. Dalam ibadah haji dan umroh terkandung hikmah yang sangat besar. Di antaranya, bagi orang yang melaksanakan haji itu bisa mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji itulah adalah syarat akan pengalaman ibadah, sehingga dari sana akan dapat Baik ananda semua, itulah pembahasan kita mengenai ibadah haji dan umrah. Dalam ibadah haji dan umrah terkandung hikmah yang ananda semua. Baik ananda, kita lanjut kepada hikmah mempelajari ibadah haji dan umrah.
Dalam ibadah haji dan umrah terkandung hikmah yang sangat besar. Di antaranya bisa mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menstabilkan fisik dan mental karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Kemudian, menumbuhkan semangat berkorban. Mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, Sumur Zam-Zam, kota suci Mekah dan Madinah, Padang Arafah, dan lain-lainnya. Kemudian bagi umat Islam secara keseluruhan, hikmahnya adalah ibadah haji dan umrah itu merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim di berbagai penjuru dunia. Kemudian momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan Islam sedunia. Kemudian peristiwa yang hanya 1 tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Baik ananda semuanya, kelas 10 Mas Darul Ulum Mudik Tampang, cukup sekian pembahasan Ibu kali ini tentang ibadah haji dan umroh. Lain kali kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Dan Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.